Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan tunggal di perbatasan RI Papua Nugini, Merauke, 2 penumpang tewas dan 5 luka. Selundupkan ganja ke Manokwari, seorang pria diringkus polisi. Beras di Merauke masih mahal, warga desak pemerintah turun tangan. Sebuah minibus berpenumpang 7 orang yang semuanya wanita mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 56 perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, Merauke. 2 penumpang bus meninggal dunia yakni Arsi 29 tahun dan Kaila 28 tahun. Saksi mengatakan bus melaju dengan kecepatan tinggi dari kota Merauke menuju distrik Sota. Seluruh penumpang memang bergantian membawa mobil, namun saat giliran Arsi, bus terguling sebanyak 2 kali. 5 penumpang yang selamat langsung dibawa ke RSUD Merauke. Memang itu jalur trans di mana memang jalan lurus terjadi laka tunggal. Jadi mobil Avanza berpenumpang 7 orang. Jadi 2 meninggal dunia, yaitu pengemudinya sendiri dengan nama Arsi dan penumpang atas nama Kaila. Jadi diduga juga dengan kecepatan tinggi melebihi dari 100 km per jam sehingga oleng. Dan di TKP kita menemukan ada serpihan ban yang diduga karena kecepatan tinggi ban meledak sehingga mobil oleng dan keluar dari jalur dan menabrak pohon. Jadi sebelum jatuh ke kali itu nabrak pohon dulu ya? Iya, jadi nabrak pohon baru terlempar lagi ke kali itu. Jadi memang kecepatan tinggi di atas 100 km per jam dan di TKP ada serpihan-serpihan daripada ban. 2 jenazah masing-masing Arsi dan Kaila dikirim ke Palembang dan Makassar. Ketujuh wanita ini berencana mengadakan perpisahan dengan mengantar salah satu temannya, Kaila, ke perbatasan di titik 0 Sota, Merauke. Namun naas menimpa mereka, Kaila justru tewas dalam kecelakaan tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim Opsnal di Tres Narkoba Polda Papua Barat menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ganja yang didatangkan dari Jayapura, Papua. Mario ditangkap di penginapan di Pasar Wosi, Manokwari, Papua Barat. Mario membawa 8 kg ganja yang dikemas dalam karung beras 20 kg. Jika diuangkan, ganja itu bernilai hampir 800 juta rupiah. Dit Narkoba Polda Papua Barat Kombes Agustinus Napitupulu mengatakan, ganja ini rencananya akan diedarkan di Manokwari. Dan dari informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan dan diketahui target sudah berada di penginapan Wisma Jaya, Jalan AMD Wosi, Manokwari. Dan tim melakukan penangkapan terhadap tersangka di dalam kamar nomor 11 penginapan Wisma Jaya, di mana dalam penangkapan tersebut ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1 karung beras ukuran 10 kg yang disimpan dalam tas ransel warna coklat dan sebanyak 3 bungkus plastik putih lakban coklat yang tersimpan dalam tas tote bag dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 7,9 kg. Dan diakui oleh tersangka bahwa ganja tersebut dibawa dari Jayapura untuk diedarkan di wilayah Manokwari dan Sorong Raya. Kemudian kita nanti juga akan melakukan pengembangan terhadap ini untuk membongkar jaringan atasnya, serta nanti yang terkait ini DPO yang belum ditangkap. Penangkapan kurir ganja ini berkat laporan warga yang mengetahui pelaku hendak membawa ganja menggunakan kapal penumpang Sinabung. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polda Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Walaupun Bulog telah menggelar operasi pasar, namun harga beras di Merauke belum juga turun.
Bahkan harganya makin naik. Terbukti dari hasil pantauan di Pasar Rawamanggu, harga beras di Merauke minggu lalu masih dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram. Dan Kamis kemarin harganya sudah naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, beras yang dijual Bulog jumlahnya sangat terbatas. Setiap mitra Bulog hanya dijatah 1 ton beras untuk 1 minggu. Akibatnya pedagang eceran di pasar juga membatasi penjualan beras Bulog sehingga memicu kenaikan harga karena stok beras terbatas. Dropping beras dari Bulog sudah ada? Alhamdulillah kita sebagai mitra sudah dikasih. Dikasih berapa jatahnya Pak? Biasa 1 ton per Satu, orang. satu hari apa 1 minggu? Per minggu biasa. Per minggu ya. Nah di sana patokan harganya berapa per kilo dari Bulog? Kalau Bulog 10.550. 1.500. Nah Bapak jualnya berapa? 11.800. 1.800 Pak ya. Tapi berarti masih ada Pak ya. Nah jumlah yang 1 ton seminggu itu kalau menurut Bapak selaku pedagang pasar apa cukup dijual itu Pak? Cukup kalau untuk, karena kita juga batasi juga karena kita lihat-lihat jual anunya. Oh artinya Bapak membatasi ya? Iya, karena kita Pak, iya kalau orang-orang yang datang belanja sini mengeluhkan tentang naiknya harga beras ini Pak ya, banyak. Rata-rata mengeluh. Mengeluh Pak ya. Banyak warga mengeluh soal harga beras yang terus merangkak naik. Mereka khawatir harga beras akan terus naik dan mereka semakin sulit membeli. Nah ini masih banyak. Kalau menurut saya sesuai dengan keadaan saya, apalagi musim-musim begini orang tidak panen apa segala macam. Tapi kalau dengan harga 15 ribuan ini rata-rata harga beras ini menurut Bapak gimana, berat Pak ya? Ya kalau menurut kita sebagai pedagangnya masih wajar, tapi pembelinya ini loh. Oh, pembelinya ya Pak, Iya, seperti pembeli. Bapak ini Pak ya, beli ini Pak ya? Iya, pembeli. Nah, keinginan Bapak seperti apa dengan harga beras dengan pemerintah ini? Seperti apa Pak? Ya kalau bisa ya turun dikit lah. Sedikit ya? Ya. Seperti harga semula Pak? Iya. Kalau Bapak memperkirakan harga yang normal seperti harga berapa itu Pak? Kalau saya 13-an. 13-an Pak ya? Ini beras kan makin hari makin mahal apa murah menurut Ibu? Sebenarnya kita ngeluh juga sih beras kalau mahal toh Pak Haji. Berapa? Iya, Makin mahal Bu ya? kepala pusing. Kepala pusing. Apalagi jualan sepi, buang-buang nasi terus. Baru beras nggak turun-turun. Bagaimana? Pedagang dan warga meminta pemerintah secepatnya menstabilkan harga beras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 59. Musim kemarau yang melanda di hampir semua wilayah di Indonesia, termasuk di Merauke, Papua Selatan, berpotensi memicu kebakaran lahan. Di Merauke masih banyak lahan luas yang terbentang dan dikhawatirkan kebakaran lahan atau hutan bisa terjadi kapan saja selama musim kemarau. Selama beberapa bulan ini, Satpol PP Merauke harus mengerahkan mobil damkar 4 kali sehari untuk memadamkan kebakaran lahan di sejumlah tempat di Merauke. Namun, masalah yang dihadapi damkar adalah air. Saat musim kemarau, air sulit didapat, sehingga proses pemadaman api terkendala. Berapa kali sehari biasanya keluar ini Pak? Dalam sehari 4 kali. Kadang ada pagi, siang, sore maupun malam. Nah, kalau untuk memperoleh air ini kan kita agak sulit dengan air ini. Kita kerjasama dengan PDAM. Hanya pada saat kadang di lapangan, bila jangkauannya itu jauh, saat kita melakukan pemadaman, kekurangan air, kita biasa melihat di tempat di daerah yang terdekat. Kalau memang ada di situ ada rawa atau galian yang penampungan air tawar, kami ambil di situ. Kemudian sebenarnya di Merauke ini kan masih ada lahan kosong. Yang kendala yang kami hadapi di sini bahwa mobil yang khusus untuk pemadaman di daerah-daerah seperti yang berumput itu, sebenarnya mobil ini bukan. Mobil ini untuk bangunan ya. Sehingga perlu sebenarnya kita tambah 1 mobil lagi khusus untuk pemadaman di lapangan. Saat ini Pemkab Merauke tidak memiliki mobil pemadam kebakaran khusus untuk lahan kecuali 2 mobil damkar kebakaran gedung atau bangunan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.